Assalamualaikum. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu guru, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana menerapkan RPP atau modul ajar yang terintegrasikan dengan rubrik observasi keteraturan suasana kelas. Tonton video ini hingga selesai. Sebelum melanjutkan video ini, saya mengharapkan Bapak Ibu dapat support channel ini dengan cara subscribe, like dan nyalakan loncengnya, agar channel ini dapat berkembang dan membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas-tugas e-kinerja PMM-nya. Rubrik observasi kali ini adalah keteraturan suasana kelas. Keteraturan suasana kelas merupakan langkah penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Untuk itu guru-guru perlu tahu bagaimana cara menerapkannya di kelas. Indikator ini merupakan kemampuan guru dalam melakukan manajemen kelas yang menekankan pada kemampuan guru dalam memastikan pembelajaran kondusif tanpa gangguan yang bisa menurunkan konsentrasi siswa dalam belajar. Ada 3 fokus perilaku pada keteraturan suasana kelas. Pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Fokus perilaku yang pertama adalah guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. 1. Guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Contohnya, guru memulai pembelajaran dengan memanggil setiap murid dengan menyebut namanya. Ini membantu menciptakan suasana yang inklusif dan menghargai kehadiran setiap individu di kelas. Kedua, guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Guru dapat menyampaikan tujuan pembelajaran di kelas dengan menyampaikan harapan positifnya. Misalkan, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mempraktekkan bagaimana membuat tabel data untuk suatu informasi. Bapak mengharapkan kalian dapat membuat tabel jadwal kegiatan kamu sehingga dengan tabel itu kalian dapat melakukan manajemen diri agar kamu sukses. Ketiga, guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Pada saat melihat kondisi kelas dalam keadaan tegang, guru dapat memberikan ice breaking untuk mencairkan suasana tegang di kelas. Misalkan, dengan tepuk-tepuk hore atau bisa juga dengan bernyanyi bersama. Ketiga perilaku ini dapat kita tempatkan pada kegiatan pendahuluan pada RPP atau modul ajar kita. Seperti guru melakukan presensi, guru melakukan apersepsi, dan guru melakukan semangat sederhana untuk membangun suasana kelas. Fokus perilaku yang kedua adalah guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Pertama, guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid. Sebelum memulai aktivitas kelompok, guru dapat menjelaskan tujuan dari pembentukan kelompok tersebut kepada murid. Misalnya, guru dapat mengatakan, hari ini kita akan bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas proyek. Tujuan dari pembentukan kelompok ini adalah agar kita dapat saling bekerja sama, berbagi ide, dan mencapai hasil yang maksimal bersama-sama. Kedua, guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Ketika membentuk kelompok, guru dapat menugaskan peran tertentu kepada setiap anggota kelompok untuk memastikan partisipasi yang merata. Misalnya, dalam sebuah diskusi kelompok, guru dapat menugaskan peran sebagai moderator, pencatat, dan pengamat kepada masing-masing anggota kelompok. Dengan demikian, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang jelas dan merasa terlibat secara aktif dalam proses diskusi. Ketiga, guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Sebelum memulai diskusi atau tugas kelompok, guru dapat memberikan panduan atau arahan kepada murid tentang bagaimana cara berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Misalnya, guru dapat menyampaikan tips tentang bagaimana mendengarkan dengan baik, memberikan dukungan kepada rekan satu kelompok, dan berbagi tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok. Selain itu, guru juga dapat memberikan contoh-contoh perilaku yang diharapkan dalam interaksi kelompok, seperti mendengarkan dengan sabar, menghargai pendapat orang lain, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam RPP yang kita buat, kita dapat menempatkan fokus perilaku ini dengan melakukan strategi pengelompokan siswa. Metode pembelajaran yang cocok seperti problem-based learning, pada fase yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Berikut contoh integrasinya di dalam RPP.
Fokus perilaku yang ketiga adalah guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Pertama, guru membuat aturan atau kesepakatan kelas yang disetujui semua murid dan ditempel di kelas. Pada awal tahun pelajaran atau semester, guru dapat mengadakan sesi diskusi dengan murid untuk membuat bersama aturan atau kesepakatan kelas. Guru dan murid dapat membahas topik seperti kedisiplinan, penghormatan, kolaborasi, dan tanggung jawab. Setelah itu, bersama-sama mereka bisa merumuskan aturan atau kesepakatan yang dianggap penting dan relevan bagi semua anggota kelas. Setelah disetujui bersama, aturan atau kesepakatan tersebut dapat dituliskan dan dipasang di tempat yang terlihat di kelas. Kedua, guru mengajak murid untuk mengingat aturan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati. Selama proses pembelajaran, guru dapat secara berkala mengingatkan murid tentang aturan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati. Misalnya, sebelum memulai setiap pelajaran, guru dapat menunjuk salah satu murid untuk membacakan aturan atau kesepakatan kelas yang terpampang di dinding. Guru juga dapat menanyakan kepada murid apakah mereka masih ingat aturan tersebut dan bagaimana mereka merasa terkait dengan penerapan aturan tersebut dalam kegiatan sehari-hari di kelas. Ketiga, guru mengajak murid menilai seberapa efektif pelaksanaan aturan atau kesepakatan kelas. Setelah beberapa waktu berlalu sejak aturan atau kesepakatan kelas diterapkan, guru dapat mengadakan sesi refleksi bersama murid untuk mengevaluasi seberapa efektif implementasi aturan atau kesepakatan tersebut. Guru dapat bertanya kepada murid tentang pengalaman mereka dalam mematuhi aturan tersebut, kendala yang mereka hadapi, serta saran atau ide untuk meningkatkan penerapan aturan di masa mendatang. Diskusi semacam ini dapat membantu memperkuat kesadaran dan komitmen murid terhadap aturan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Bapak Ibu dapat menerapkan pada RPP atau modul ajar seperti yang nampak pada video berikut. Untuk kesepakatan kelas Bapak Ibu dapat membuatnya pada awal tahun ajaran baru atau semester baru. Untuk yang refleksi dan evaluasi Bapak Ibu guru dapat menempatkannya pada akhir pembelajaran, yaitu pada saat melaksanakan refleksi kegiatan dengan cara merenungkan dan meminta pendapat dari mereka. Sekian video dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu memiliki gambaran dalam mengintegrasikan pembuatan RPP ini dalam rubrik perilaku keteraturan suasana kelas. Terima kasih Anda telah menonton hingga akhir, dapatkan informasi terbaru di BK Channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.